Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya absen dulu ya. Afifatul Arifah. Sakit apa ini? Sakit gigi. Masya Allah, semoga cepat sembuh ya. Amin. Ahmad Rizky Hidayah. Perempuan ini? Kok Hadiro? Ya begitulah. Ania. Faridatul Anisa berada. A few moments later. Ya, langsung dibuka buku pembelajarannya ya. Buka halaman 174. Sudah ketemu? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, saya tanya dulu, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus kalian gak mau nanya kabar saya gitu? Yang tanpa ditanya kabar saya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Nah, menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum kalian belajar di sini, ya, kalian sudah tahu kan apa yang disebut berbaik sangka atau husnudzon? Sudah pernah dikasih tahu kan? Sudah. Amal soleh juga? Sudah. Nah, terus apa gunanya kita belajar kembali? Nah, gunanya itu, coba yang ini apa gunanya kita belajar kembali tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh? Ya, terus yang itu? Yang siapa pakai baju kuning? Untuk mengingat pelajarannya. Untuk mengingat pelajarannya, ya terserah. Benar semua, sudah saya anggap benar semua. Nah, sebenarnya sebelum kita belajar di pelajaran kali ini, saya yakin dari kecil kalian pasti, kita bukan cuma kalian, saya juga, kalian pasti pernah dikasih tahu kan mana yang perbuatan baik, mana perbuatan buruk, ya tidak? Iya. Nah, baik dari orang tua atau dari guru-guru pasti pernah. Nah, perbuatan baik itu perbuatan amal soleh apa tidak? Iya. Nah, dan juga berbaik sangka. Nah, gunanya berbaik sangka dan beramal soleh itu pertama ya, saya bilang pertama. Sebelum kita belajar di sini pastinya kita sudah tahu. Nah, gunanya apa? Satu, untuk memberi peringatan kepada kita untuk lebih giat berbaik sangka dan beramal soleh kepada sesama. Kedua, untuk apa juga? Ayo kedua. Gimana? Mendapatkan pahala ya. Kita harus berbaik sangka bukan hanya kepada sesama, kepada Allah. Ya tidak? Iya. Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah itu akan mengabulkan sesuai persangkaan kita. Faham maksudnya? Iya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, contohnya nanti saya setelah ini pasti makan, pasti di dapur sudah masak. Nah, sama Allah kan nanti di dapur akan dicepatkan untuk masak. Paham tidak? Paham. Kepada sesama. Sesama apa maksudnya di sini? Bukan hanya sesama teman ya, tapi sesama manusia. Paham? Iya. Berbaik sangkanya bukan hanya sesama teman, tapi sesama Manusia. Ya, apa gunanya? Nah, gunanya pertama untuk kebaikan kita sendiri. Apa baiknya ya kita hidupnya akan tenang. Kenapa? Kalau kita akan berburuk sangka sama orang, kita tidak akan tenang. Tuh, saumpamana. Tuh, saya mau orang luar lereng ketang romami pereng ngecuncok ngicok. Nah, jadi tak tenang kan Adit? Nah, kalau kita
Oleh dari ketang Roma, pelatang Roma mapan, perak tidak? Perak, paham? Nah, jadinya tenang kan? Selain itu, kalau punya tunangan, seumpamanya, tunangannya kerja di luar kota. Nah, coba berbaik sangka. Tang laki tang tu kaleria berde luar kota nyari pese mak lain kok tinggal Apollo hidup bahagia. Nah, akan bahagia kan akan tenang. Kalau kita berburuk sangka sama tunangan yang ada di jauh sana, aduh saya mak tang laki ron jauh negara selingkuh sebarang tenang apa tidak Odin? Iya. Jadi gunanya berbaik sangka bukan cuma baik pada orang lain, tapi juga untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian beramal soleh. Amal soleh ini adalah perbuatan yang baik, ya kan? Iya. Iya tidak? Iya. Nah, ada manfaatnya tidak untuk kita? Ada. Ada untuk orang lain? Ada. Contohnya kalau kita membantu orang lain, membantu nenek-nenek seumpamanya di jalan untuk menyeberang. Nah, nenek-neneknya pasti senang. Ya tidak? Kita sendiri akan merasa lega karena nenek-neneknya itu sudah bisa menyeberang jalan tanpa ada kekhawatiran. Coba lihat di gambar halaman 174. Sudah ketemu? Sudah. Halaman 174. Yang pertama itu gambarnya orang seperti apa? Senyum, orang tersenyum gitu kan. Ini gak tahu, kalian tahu kan kalau isi kakek? Tahu tidak? Sudah perkenalan tidak? Nah, makanya bilang aja orang lagi tersenyum ya. Nah, tersenyum termasuk perbuatan baik apa tidak ini? Yang pakai kerudung abu-abu? Baik. Kenapa dibilang perbuatan baik orang tersenyum? Senyum itu sedekah. Selain itu coba yang ini. Kenapa tersenyum disebut perbuatan baik? Padahal kan cuma tersenyum ya. Karena orang yang kita senyumin pasti akan merasa senang. Contoh lain, saya ketemu kalian mau senang apa tidak? Tidak. Kalian ketemu orang yang saya tersenyum, senang apa tidak? Senang. Menyenangkan orang lain itu termasuk amal soleh. Paham? Paham. Sudah, kalau paham silahkan buka halaman 176. Itu dibaca ya, dibaca kemudian renungkan. 12 seconds later. Sudah dibaca? Sudah paham? Sudah. Sekarang yang kalian pahami dicatat di buku tulisnya. Nanti akan dipresentasikan di depan. Tomorrow. Sudah? Sudah. Sekarang buka halaman 179. Ketemu? Sudah ketemu. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 2 sampai 3. Ketemu? Ketemu. Coba yang di sebelah sana
kan bicara tentang amal soleh. Terus apa hubungannya amal soleh dengan beriman kepada Allah? Coba yang kerudung abu-abu, apa yuk? Maka kita lebih ikhlas melakukan amal soleh. Nah, dengan kita beriman kepada Allah, maka kita akan lebih ikhlas untuk beramal soleh. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan lebih yakin bahwa Allah akan membalas amal soleh kita. Paham? Yang kedua. 9 months later. Nah, itu tadi beberapa manfaat tentang amal soleh sekaligus dalil tentang amal soleh ya. Sekarang kita lanjut ke berbaik sangka atau husnul Kalau husnul khotimah itu berakhir dengan baik, ya. Paham? Nah, husnul khotimah itu berakhir dengan baik. Baik husnul khotimah ini untuk kita berharap kita mati dengan husnul khotimah. Maksudnya berakhirnya nyawa kita itu dalam kebaikan. Kalau berbaik sangka itu namanya husnul. Kalau berburuk sangka namanya suudzon. Paham? Berbeda ya husnul khotimah dengan husnudzon. Beda, bukan gambar yang di belakang itu husnul khotimah. Maksudnya husnul khotimah yang tadi itu seperti yang saya sebutkan. Paham? Nah, coba tentang berbaik sangka buka halaman 183. Ketemu? Ya. Berbaik sangka itu ada 3 macamnya, ya. Ada berapa macamnya berbaik sangka? Ada 3. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberi contoh? Saya sebutkan. Contohnya kalau kita lagi tidak dikirim, telat kiriman, berbaik sangka. Mungkin ini adalah cobaan saya agar saya lebih sabar, agar saya ke depannya untuk lebih memilih uang biar saat kiriman telat uang saya masih ada, seperti itu ya. Paham? Yang ketiga berbaik sangka kepada orang lain. Contohnya juga telat kiriman. Enggak, kemarin orang-orang tak kepikiran kan kok. Nah itu namanya berburuk sangka, ya tidak? Iya. Karena kita cermat kan ke orang tua kita. Iya. Coba dibalik. Oh mungkin orang tua saya masih repot, atau mungkin uang kirimannya masih kurang. Nah dari situ kita akan lebih tenang karena mikirnya, oh mungkin uang kirimannya masih kurang. Nah jadi sholat duhanya kita akan lebih diperbanyak, akan lebih rajin. Nah baik juga kan untuk diri sendiri kalau berbaik sangka sama orang lain. Iya. Nah itu paham ya? Jadi berbaik sangka ada berapa tadi? 3. Pertama berbaik sangka kepada Allah. Kedua berbaik sangka kepada diri sendiri. Ketiga berbaik sangka kepada orang lain. Ada orang lain, paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau manfaat berbaik sangka, yang pertama bisa hidup menjadi tenang dan optimis. Sudah saya jelaskan tadi ya, dan semacamnya. Nah, sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Berbuat baik kepada seseorang itu pahala, ya tidak? Salah satunya berbuat baik tadi yang disebutkan tersenyum. Ya. Kalau tersenyum sama lain muhrim, contohnya Vika tersenyum ke Hanafi, termasuk dapat pahala
kakek kan tak kira perlu ke kita kan. Nah, maksudnya punya kakek-kakek itu. Paham? Nah, kenapa kok bisa dapat dosa? Ya kalau kita tersenyum, kakek kesem-sem apa tidak? Kesem-sem, mulai kesem-sem kan yang mana masih ya? Paham? Nah, makanya tersenyum ke rahim mahram disebut dosa. Tapi jangan ngumromuki ya. Ngumromu ikan goci. Iya tidak? Iya. Ikan goci bisa macam-macam. Bisa dukun bertindak. Bisa eko-cae betul apa tidak? Terus apa? Ya biasa aja, datar aja. Paham? Paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang bentuk kelompok. Saya kira bentuk kelompoknya berderet ya, berbaris ya. Nah, setelah membentuk kelompok, di situ kalian tulis rangkuman atau hasil dari yang kita sudah bahas dari tadi. Setelah itu nanti ketua kelompoknya akan maju satu-satu ke depan. Paham? Paham. 2,000 years later. Kelompok 2, Faridatul Anisa, Faridatul Anisa. Kelompok 3, Kamilatul Daiyah, Kamilatul Daiyah. Daiyah. Nah, nanti Najlah dan yang lain ketuanya kalau sudah maju, ucapkan salam dulu. Setelah itu bilang, saya namanya siapa gitu ya. Dari kelompok 1 yang beranggotakan siapa namanya itu ya. Bisa semuanya? Seumpamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah siapa? Gak tahu saya namanya lupa. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan baju merah, baju abu-abu, kerudung merah, gitu seumpamanya namanya itu ya. Paham ya? Iya. Paham? Nah, terus hasil dari rangkuman yang kami dapatkan disebutkan nanti. Paham? Paham? Ayo kelompok 1 maju segera. Nah, ayo kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Aliyah, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Izzatul Karimah, Rukniyatul Azizah, Francisca Sufiani. Hasil dari rangkuman yang kami dapatkan: 1. Amal soleh, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, ada seorang pencuri yang ingin mencuri dan hasil curiannya diniatkan untuk diberikan kepada orang lain. Apakah itu masuk akal? Kenapa tidak masuk akal? Karena hasil dari curian. Karena mencuri adalah menggolimi orang yang dicuri. Sudah? Sudah. Bilang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Anisa dari perwakilan dari kelompok 2, Fika, beranggotakan Fika, Ulin sama Uus. Ini adalah hasil dari rangkuman yang kami dapatkan dari tadi. Amal soleh ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Dan yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Tedaya, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ani, Nurimatul Saadah, dan Novifah. Hasil rangkuman kami dari tadi adalah amal soleh dan baik sangka akan mendatangkan banyak manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Contohnya, saya melihat Anissa masuk kamar manja. Coba saya buruk sangka, misalnya saya berbicara kalau Anissa itu, padahal Anissa itu masuk kamar manja mau mencuri. Kalau Anissa mendengar, pasti Anissa akan marah ke saya. Kemudian tidak akan ada manfaat bagi kita berdua. Tapi kalau saya tidak berburuk sangka kepada Anissa ataupun saya berbaik sangka, maka Anissa tidak akan marah kepada saya. Walaupun Anissa itu mendengar perkataan saya, tetapi Anissa tidak akan marah kepada saya. Sudah? Dan yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira kalian sudah paham semua dari tadi yang sudah saya sampaikan, ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat. Amin. Dan sampai anak cucu kita. Amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kifarah majelis bersama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari saya. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.